Tahun 2019, sebuah video berdurasi 20 detik viral di Twitter. Isinya menunjukkan seorang pria lansia yang sedang duduk di trotoar, tertawa kecil sambil berbicara sendiri. Video itu diberi teks tambahan oleh pengunggah. Ketawa sendiri kayak abis ngalahin Thanos. Kurang dari 3 hari, video itu ditonton lebih dari 20 juta kali. Ribuan komentar masuk, mayoritas menertawakan. Beberapa menyimpan video itu sebagai meme, tapi tidak satu pun tahu bahwa pria itu adalah penyintas gangguan jiwa yang kehilangan kontak dengan keluarganya sejak tahun 2015. 2 minggu setelah video itu viral, pria tersebut ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah sakit jiwa di Bekasi. Namanya hanya tercatat sebagai ODGJ tak dikenal. Tidak ada konfirmasi bahwa ia tahu dirinya telah dijadikan bahan hiburan global. Kasus ini bukan pengecualian. Tahun 2021, platform YouTube dipenuhi konten prank ekstrem. Dari membuang makanan ke wajah tukang parkir, menakuti anak kecil, hingga mencubit orang asing di jalan. Judul-judul seperti reaksi gila orang marah atau lihat gimana dia ngamuk menampilkan kekerasan verbal dan fisik yang dikemas sebagai hiburan. Sebagian dari video tersebut menghasilkan pendapatan iklan puluhan juta rupiah. Tapi korbannya tidak mendapat permintaan maaf, bahkan tidak tahu wajah mereka telah dimonetisasi. Di TikTok, sebuah tren bernama Public Breakdown POV menampilkan rekaman orang menangis, marah, atau berteriak di tempat umum. Sebagian dari video itu direkam secara diam-diam, tanpa izin. Beberapa terbukti merupakan penderita gangguan bipolar atau depresi berat. Dalam dunia viral, tidak semua tawa dibangun dari kebahagiaan. Beberapa berasal dari penderitaan yang tidak bisa mereka sembunyikan dan tidak bisa mereka lindungi dari kamera. Budaya merekam orang lain tanpa izin tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang secara bertahap, seiring dengan meluasnya penggunaan kamera digital, meningkatnya akses internet, dan lahirnya platform berbasis distribusi visual seperti YouTube, Facebook, dan TikTok. Pada awal tahun 2000, kamera mulai terintegrasi dalam ponsel. Di tahun 2005, YouTube diluncurkan dan mendorong budaya unggah video pribadi. Fenomena ini semakin kuat dengan munculnya smartphone berkamera tinggi seperti iPhone dan Android. Ketika kualitas video meningkat dan biaya distribusi mendekati nol, siapapun bisa menjadi penyiar. Namun yang tidak disadari saat itu, pergeseran besar sedang terjadi. Penonton tidak lagi hanya mencari informasi atau edukasi, tetapi juga sensasi. Video dengan respons emosional ekstrim, marah, malu, jatuh, atau menangis, memiliki tingkat engagement lebih tinggi daripada konten informatif. Algoritma mempelajari ini dan mulai merekomendasikan jenis konten yang memicu respons emosional cepat. Studi dari Massachusetts Institute of Technology tahun 2017 menunjukkan bahwa konten emosional, terutama yang mengandung kemarahan atau kejutan, tersebar 6 kali lebih cepat daripada konten netral. Dalam ekosistem seperti ini, penderitaan visual bukan hanya ditoleransi, ia dihargai. Ia diangkat. Di Asia Tenggara, tren ini mendapat tempat khusus. Di Indonesia, muncul kanal-kanal YouTube dan akun TikTok yang menampilkan reaksi orang-orang tertindas. Petugas parkir yang dimaki, anak-anak sekolah yang dibentak guru, pengemis yang dilempar uang. Sebagian besar ditampilkan tanpa identitas, tanpa konteks, dan tanpa izin. Video tersebut dipotong, diberi caption lucu, lalu dimonetisasi. Menurut riset Kominfo tahun 2022, lebih dari 42% responden usia 15 hingga 25 tahun pernah menonton konten viral yang menampilkan kekerasan verbal ringan, prank sosial, atau tawa atas penderitaan. Mayoritas menganggapnya sebagai hiburan umum. Sangat sedikit yang menyadari dampaknya terhadap korban. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Maya Ardiani, menyebut tren ini sebagai komodifikasi spontan atas manusia lemah. Tidak ada kontrak, tidak ada perlindungan hukum, tapi ada keuntungan ekonomi dari tayangan penderitaan. Dalam kata lain, korban jadi komoditas, kamera jadi alat transaksi, dan viral jadi mata uang yang membenarkan semuanya. Ekosistem ini didukung secara tidak langsung oleh platform. Meski sebagian video telah diturunkan, banyak lainnya tetap lolos. Platform digital bekerja berbasis laporan, bukan verifikasi nilai etis. Jika tidak ada yang melapor, atau jika video dianggap ramai, maka ia akan terus menyebar. Konteks ini menjelaskan bagaimana budaya merekam dan menertawakan penderitaan lahir.
Ia bukan kesalahan individu semata, tapi hasil dari sistem yang memberi insentif pada sensasi dan mengabaikan nilai manusia. Sejak pertengahan tahun 2010, mulai muncul kanal prank sosial yang menargetkan orang asing di ruang publik. Tahun 2013, kanal asal Rusia bernama Vitalis TV mempopulerkan video prank dengan skenario kekerasan palsu, penembakan pura-pura, dan pelecehan sosial. Beberapa kontennya dilarang di Jerman dan Belanda karena dianggap menimbulkan kepanikan publik. Di Indonesia, tahun 2015 hingga 2019 menjadi masa keemasan kanal prank. Beberapa kreator terkenal melakukan aksi menyiram air ke pengendara motor, mencium orang asing tanpa izin, hingga melempar benda ke pedagang kaki lima. Konten-konten ini menghasilkan pendapatan dari iklan dan endorsement, meski sebagian besar korban tidak diberi kompensasi atau klarifikasi. Tahun 2018, sebuah video TikTok viral menunjukkan seorang anak difabel yang dilempar kerupuk oleh orang dewasa sambil direkam tertawa. Video itu diunggah ulang di berbagai platform tanpa sensor wajah. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia mengeluarkan pernyataan kecaman, namun pelaku tidak pernah diproses hukum. Pada tahun 2021, kasus viral prank memberi makanan berisi sampah kepada pengemis tua di Jakarta menjadi sorotan nasional. Video tersebut menuai kecaman luas setelah diketahui bahwa korban mengalami trauma psikologis. Pelaku sempat ditahan namun hanya menerima hukuman ringan. Video itu sudah ditonton lebih dari 13 juta kali sebelum akhirnya dihapus. Di Amerika Serikat, kasus public freakout menjadi tren sejak 2017. Ratusan akun Instagram dan Reddit seperti Public Freakout mengarsipkan video orang marah di ruang publik. Sebagian besar tanpa sensor, tanpa izin, dan seringkali berasal dari konteks gangguan mental. Kasus yang paling dikenal adalah video seorang perempuan depresi di bandara yang akhirnya menjadi meme internasional. Kronologi ini menunjukkan bahwa eksploitasi penderitaan bukanlah fenomena lokal atau baru. Ia telah terjadi selama lebih dari 1 dekade, lintas budaya, lintas sistem. Dan selama algoritma memberi ruang dan penonton memberi perhatian, maka budaya ini akan terus tumbuh, dengan atau tanpa izin dari mereka yang direkam. Di balik ledakan popularitas video viral, terdapat lapisan realitas yang jarang tersorot. Korban tidak selalu tahu bahwa wajah mereka telah tersebar. Dalam sebagian besar kasus, mereka tidak memiliki kuasa untuk menghapus, melawan, atau bahkan memahami dampak psikologis dari paparan publik tanpa izin. Menurut laporan Digital Rights Foundation, tahun 2023, lebih dari 60% korban video viral tidak mengetahui bahwa wajah mereka telah digunakan dalam konten monetisasi sebelum video itu mencapai lebih dari 1 juta tayangan. Mayoritas dari mereka tidak pernah diberitahu, tidak menerima kompensasi, dan tidak punya akses terhadap penghapusan konten secara legal. Dalam investigasi yang dilakukan oleh BBC Panorama pada tahun 2022, ditemukan bahwa beberapa kanal besar YouTube yang mengunggah video prank sosial secara rutin merekam anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas tanpa izin. Beberapa korban merasa dipermalukan secara nasional setelah wajah mereka menjadi bahan komentar, reaksi, dan meme. Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur, yang pernah viral karena tertawa keras saat melintasi jalan tergenang banjir, mengaku bahwa ia kehilangan pekerjaannya karena dianggap mempermalukan perusahaan tempat ia bekerja. Dalam wawancara dengan media lokal, ia menyebut tidak tahu bahwa ia sedang direkam dan hanya tahu videonya viral setelah 3 hari ketika kolega mengirim tautan padanya. Kasus serupa terjadi di New York pada tahun 2019. Seorang wanita berusia 52 tahun direkam saat sedang menangis keras di subway. Video itu menjadi viral dan diberi caption Public Meltdown on Aisle V. Belakangan diketahui bahwa wanita itu baru saja kehilangan anaknya. Ia kemudian mencoba menghapus video tersebut dari platform, namun gagal karena sudah tersebar di lebih dari 300 akun berbeda. Dalam wawancara dengan New York Times, ia menyebut bahwa rasa malunya lebih menyakitkan daripada kesedihannya. Pakar psikologi digital dari Universitas Melbourne, Dr. Eric Holm, menyatakan bahwa rekaman emosional tanpa izin bisa menimbulkan trauma sekunder yang tidak kalah berat dari kejadian awalnya. Ini diperparah oleh komentar-komentar jahat, cemoohan, atau eksploitasi video dalam bentuk reaksi berantai oleh kreator lain. Yang lebih mengkhawatirkan,
Data dari Lembaga Investigasi Internasional Tactical Tech menunjukkan bahwa sebagian video penderita gangguan mental yang viral di TikTok digunakan oleh komunitas tertutup di forum Darknet sebagai bahan hiburan gelap. Video itu diunduh, disimpan, dan diputar ulang untuk tujuan yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun di luar sistem. Testimoni-testimoni ini menunjukkan bahwa ketika kamera menyala, kontrol atas martabat manusia bisa hilang. Dan dalam dunia yang terhubung secara digital, kerusakan citra bukan hanya terjadi di satu negara atau satu waktu. Ia bisa bertahan selamanya. Di balik ledakan popularitas video viral, terdapat lapisan realitas yang jarang tersorot. Korban tidak selalu tahu bahwa wajah mereka telah tersebar. Dalam sebagian besar kasus, mereka tidak memiliki kuasa untuk menghapus, melawan, atau bahkan memahami dampak psikologis dari paparan publik tanpa izin. Menurut laporan Digital Rights Foundation tahun 2023, lebih dari 60% korban video viral tidak mengetahui bahwa wajah mereka telah digunakan dalam konten monetisasi sebelum video itu mencapai lebih dari 1 juta tayangan. Mayoritas dari mereka tidak pernah diberitahu, tidak menerima kompensasi, dan tidak punya akses terhadap penghapusan konten secara legal. Dalam investigasi yang dilakukan oleh BBC Panorama pada tahun 2022, ditemukan bahwa beberapa kanal besar YouTube yang mengunggah video prank sosial secara rutin merekam anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas tanpa izin. Beberapa korban merasa dipermalukan secara nasional setelah wajah mereka menjadi bahan komentar, reaksi, dan meme. Seorang pria di Surabaya, Jawa Timur, yang pernah viral karena tertawa keras saat melintasi jalan tergenang banjir, mengaku bahwa ia kehilangan pekerjaannya karena dianggap mempermalukan perusahaan tempat ia bekerja. Dalam wawancara dengan media lokal, ia menyebut tidak tahu bahwa ia sedang direkam dan hanya tahu videonya viral setelah 3 hari ketika kolega mengirim tautan padanya. Kasus serupa terjadi di New York pada tahun 2019. Seorang wanita berusia 52 tahun direkam saat sedang menangis keras di subway. Video itu menjadi viral dan diberi caption, "Public Meltdown on Aisle 5". Belakangan diketahui bahwa wanita itu baru saja kehilangan anaknya. Ia kemudian mencoba menghapus video tersebut dari platform, namun gagal karena sudah tersebar di lebih dari 300 akun berbeda. Dalam wawancara dengan New York Times, ia menyebut bahwa rasa malunya lebih menyakitkan daripada kesedihannya. Pakar psikologi digital dari Universitas Melbourne, Dr. Eric Holm, menyatakan bahwa rekaman emosional tanpa izin bisa menimbulkan trauma sekunder yang tidak kalah berat dari kejadian awalnya. Ini diperparah oleh komentar-komentar jahat, cemoohan, atau eksploitasi video dalam bentuk reaksi berantai oleh kreator lain. Yang lebih mengkhawatirkan, data dari Lembaga Investigasi Internasional Tactical Tech menunjukkan bahwa sebagian video penderita gangguan mental yang viral di TikTok digunakan oleh komunitas tertutup di forum Darknet sebagai bahan hiburan gelap. Video itu diunduh, disimpan, dan diputar ulang untuk tujuan yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun di luar sistem. Testimoni-testimoni ini menunjukkan bahwa ketika kamera menyala, kontrol atas martabat manusia bisa hilang. Dan dalam dunia yang terhubung secara digital, kerusakan citra bukan hanya terjadi di satu negara atau satu waktu. Ia bisa bertahan selamanya. Dampak dari budaya ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga mempengaruhi persepsi kolektif masyarakat terhadap rasa empati, batas etika, dan perlindungan privasi. Generasi yang tumbuh dalam budaya menertawakan orang lain secara publik mulai melihat penderitaan bukan sebagai hal yang harus ditolong, tapi sebagai objek hiburan. Data dari Pew Research tahun 2022 menunjukkan bahwa 26% remaja usia 14 hingga 19 tahun di Amerika Serikat mengaku pernah menyebarkan video orang lain tanpa izin. 53% dari mereka menyatakan bahwa video itu bersifat lucu, aneh, atau bikin malu orang. Namun ketika ditanya apakah mereka mempertimbangkan dampak pada orang di dalam video tersebut, lebih dari 70% menjawab tidak pernah. Di Indonesia, Lembaga Komnas HAM mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, terdapat peningkatan laporan terkait perundungan digital dan eksploitasi video viral sebesar 58% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar laporan melibatkan remaja sebagai pelaku, dan korban yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah atau minoritas rentan. Dari sisi hukum,
Belum ada kerangka regulasi yang kuat untuk melindungi hak korban rekaman publik yang viral. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak secara eksplisit mengatur distribusi wajah tanpa izin dalam konteks viralitas. Di banyak negara, korban harus membuktikan bahwa video itu mencemarkan nama baik atau menyebabkan kerugian konkret, padahal kerugian emosional dan sosial tidak mudah dibuktikan secara hukum. Budaya ini juga mengubah cara kerja media. Redaksi berita yang sebelumnya mengandalkan jurnalis dan proses verifikasi kini banyak mengambil sumber dari video amatir viral. Akibatnya, narasi dibangun bukan dari konfirmasi, tetapi dari angka penonton. Realitas dikalahkan oleh impresi. Warisan paling berbahaya dari tren ini bukan hanya pada jumlah korban, tetapi pada pembentukan persepsi massal bahwa tawa atas penderitaan adalah hal yang normal. Tanpa disadari, masyarakat sedang dibentuk untuk menertawakan mereka yang lemah, bukannya melindungi. Dan ketika sikap itu menjadi bagian dari kebiasaan kolektif, maka luka sosial yang ditinggalkan tidak akan mudah disembuhkan. Kita hidup di era di mana kamera tidak pernah tidur, di mana wajah orang asing bisa menjadi tontonan global dalam hitungan jam, di mana penderitaan yang dulunya disembunyikan demi martabat, kini justru dicari demi klik dan komentar. Tidak semua yang viral berarti penting. Tidak semua yang lucu berarti tidak menyakitkan. Di balik setiap video yang membuat tertawa, bisa saja ada seseorang yang terluka, kehilangan harga diri, atau bahkan hidupnya berubah selamanya. Budaya ini tidak diciptakan oleh satu orang, satu negara, atau satu platform. Ia adalah hasil dari keputusan kolektif, dari jutaan klik, dari komentar yang mengolok, dari diamnya mereka yang tahu, tapi membiarkan. Jika kamera dulu digunakan untuk mendokumentasikan sejarah, hari ini ia juga bisa digunakan untuk menghapus rasa empati. Dan jika tawa kita berasal dari rasa superior terhadap yang lemah, maka bukan hanya wajah mereka yang kita eksploitasi, tapi kemanusiaan kita sendiri. Refleksi ini bukan ajakan untuk membenci teknologi, bukan pula larangan untuk merekam, tapi untuk bertanya, ketika kita mengangkat kamera, apa yang sebenarnya ingin kita abadikan? Hiburan atau kehancuran orang lain? Dan lebih penting lagi, ketika kita menonton, siapa yang kita bela? Korban atau algoritma? Anda baru saja menyaksikan dokumenter penuh data dan narasi tentang sisi gelap dunia digital. Tentang bagaimana tawa publik kadang dibangun dari penderitaan pribadi. Tentang wajah-wajah yang kita lihat sekilas, tapi bisa meninggalkan luka yang bertahan selamanya. Jika video ini membuka sudut pandang baru, kami mengajak Anda untuk tidak langsung menutup layar. Diam sejenak, renungkan, lalu putuskan sendiri. Akan jadi penonton yang seperti apa ke depannya? Kami akan terus menyajikan konten reflektif, berbasis bukti, dan bebas sensasi, agar narasi yang beredar tidak hanya cepat, tapi juga bermakna. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di dokumenter berikutnya.